Saya Galulita Andas Putri ingin menjelaskan tentang pasar barang dan pasar uang. Pengertian pasar barang dan pasar uang dalam model ISLM. ISLM terdiri dari IS dan LM. IS adalah investment saving yang berarti pasar barang, sedangkan LM adalah liquidity money yang berarti pasar uang. Model ISLM menjelaskan interaksi antara dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Di kedua pasar ini, peranan tingkat suku bangsa sangat penting karena akan mempengaruhi komponen terutama variabel konsumsi dan investasi. Model permintaan agregat yang dikembangkan dalam bab ini disebut sebagai model ISLM, adalah interpretasi termuka dari teori Keynes. Tujuan dari model tersebut adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara dalam memandang masalah ini. Kita bisa memandang model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Pasar barang dan kurva IS. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, kita mulai dengan model pasar yang disebut dengan perpotongan Keynesian atau Keynesian cost. Model ini adalah interpretasi paling mudah dari teori pendapatan nasional Keynes dan merupakan rangka untuk model ISLM yang lebih kompleks dan realistis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpotongan Keynes. Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang akan mereka produksi dan semakin banyak pekerja yang akan dikaryanya. Selanjutnya, pengeluaran yang direncanakan. Kita awali derivasi dari perpotongan Keynesian dengan menggambarkan perbedaan antara pengeluaran aktu atau actual expenditure dan pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang serta jasa persamaan. Berikut merupakan determinan dari pengeluaran yang direncanakan. Asumsi pada perekonomian tertutup. Dan yang ketiga, perekonomian dalam equilibrium. Dari perpotongan Keynesian adalah asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang-orang telah direalisasikan, mereka tidak mempunyai alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Sehingga Y sama dengan E, atau pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Perubahan produksi sebaliknya mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total yang menggerakkan perekonomian ke arah equilibrium. Perpotongan Keynesian menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat investasi yang direncanakan tertentu I dan kebijakan fiskal G serta T. Menurut teori preferensi likuiditas, penawaran dan permintaan akan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga yang akan muncul di perekonomian, yaitu tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan pasar uang.
obligasi yang dapat menghasilkan bunga bank, dan penerbit obligasi yang lebih suka membayar tingkat bunga lebih rendah. Merespon kelebihan jumlah uang beredar dengan mengurangi tingkat bunga yang mereka tawarkan. Sebaliknya, jika tingkat bunga berada di bawah tingkat equilibrium, sehingga jumlah uang yang diminta melebihi penawarannya, masyarakat berusaha memperoleh uang dengan menjual obligasi atau menarik dananya dari bank. Pendapatan, permintaan uang, dan kurva FM. Setelah mengembangkan teori preferensi likuiditas sebagai penjelasan atas apa yang menentukan tingkat bunga, kita bisa menggunakan teori tersebut untuk menderivasi kurva LM. Bagaimana pengaruh perubahan tingkat pendapatan perekonomian terhadap keseimbangan uang real? Bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat dalam banyak transaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Jadi, pendapatan yang lebih besar menunjukkan permintaan uang yang lebih besar. Tujuan akhir dalam mengembangkan model ISLM adalah untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas perekonomian, seperti digambarkan melalui skema di bawah ini yang menunjukkan bahwa bagaimana bagian-bagian yang berbeda dari teori fluktuasi jangka pendek disatukan. Terima kasih video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.